Hello, halo semuanya. Halo, Kak Icak bisa eh, request untuk gabung live. Kita nunggu Kak Ishak Salim ya buat gabung bersama kita. Oke. Hai, 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 hai. Sebentar, kayaknya Frozen ya. Sebentar. Oke. Kedengaran nggak, Cak? Kedengaran? Oh, kedengaran. Kalau Cuman dia, saya, apa ya, gambarnya kabur-kabur, gerak-gerak gitu, kayak Frozen, kayak robot gitu. gambarku juga. Tuh. Yeay, kita pakai Oh, robot stop. Yeay. Proses. Ini, apa, desain sendiri, apa, beli sendiri di sini pesan. hmm, Iya, apa, gambarnya itu sering Frozen. coba, coba saya pakai ini ya, pakai Telkomsel. Oke, Frozen jadi sering disconnect. Kita Gimana? nggak ada gambar, Halo. nggak ada gambar dan terus buffering gitu. Jadi kayak connecting terus, nggak ada gambarnya. Nah ini ada nih tapi oke, sip. Masih? Ini udah oke, sip. Oke. Ya. Halo, halo. Apa kabar, Kaisar? Baik, alhamdulillah. Ini agak lelah sih sebenarnya nih. Capek ya? Iya, capek Iya, sama. dari, Capek. dari Suaranya juga pagi, udah. aduh. Di sini jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi di sana jam 8 malam ya. Di Makassar ya. Nah, gambarnya gitu lagi. Mm-mm. Di sana malam kan ya? Di Makassar? Malam, malam. Ya, jam 8 malam kan. Di sini jam 7 pagi. Hmm. Situ baru pagi. Pagi jam 7. Jam 7. Hmm. Oke, oke, kita bisa mulai saja. Ini ada Mbak Apri udah bergabung, ada Farid, ada Kak Renvi udah gabung. Tapi memang koneksinya kayaknya agak kurang bagus ya di sana ya, sepertinya. Iya. Tapi suaramu jelas Mm-mm. kok. Iya, kalau di akunya bagus, tapi tadi Kak Renvi juga bilang ke Icak gambarnya pecah-pecah gitu. Jadi kadang Hmm. kadang ada, kadang hilang gitu. Frozen. Iya. Oke, sudah Iya, saya lihat sudah banyak gambarmu yang nih gabung. Frozen. Kenapa, Cak? Gambarmu Frozen. Oh, Frozen gambarku. Oke. Oke, kita bisa mulai saja ya. Salam Let's Iya. Talk. Hari ini istimewa karena Kak Icak dan saya pakai kaos Let's Talk dengan logo Let's Talk. Oke, baik semua yang sudah hadir dan nanti juga akan menyaksikan IGTV Let's Talk.
ya, selamat bergabung dan selamat menyaksikan sharing dari Kak Ishak Salim. Kita akan berbincang santai ya, akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Ishak Salim. Masih dalam rangkaian acara 16 hari aktivisme Gender Based Violence atau kekerasan berbasis gender. Jadi ini masih bagian dari 16 hari aktivisme atau kampanye anti kekerasan berbasis gender. Dan di sini ada Kak Ishak Salim. Nanti saya akan membacakan sedikit biografi dari Kak Ishak Salim. Karena memang biografinya atau CV-nya lumayan panjang, tapi saya akan persingkat. Gitu ya. Baik, Kak Ishak Salim, kita biasa manggilnya Icak. Gitu ya. Nah, Icak ini sudah 15 tahun gitu ya, berpengalaman sebagai baik sebagai direktur eksekutif gitu ya, atau chief executive, kemudian koordinator program, kemudian konsultan, peneliti gitu ya untuk pemberdayaan. Itu pemberdayaan kelompok atau komunitas difabel gitu, dan juga institusi-institusi di Indonesia. Misalnya kita institusi-institusi dan juga capacity building ya, capacity building untuk institusi di desa gitu. Misalnya pemerintah, kemudian youth, difabel, farmers, dan juga perempuan. Jadi ini menarik nih, karena ternyata salah satu concern-nya Kak Icak ini adalah perempuan. Nanti kita akan banyak diskusi ya, perempuan dan mungkin juga bukan hanya perempuan, tapi gender minorities yang lain, gitu ya, misalnya transgender atau waria kalau di Indonesia. Kalau di Bugis itu, Kak Icak tentu tahu banyak ya, di Bugis itu ada calalai, cabalai ya, seperti hasil penelitian Graham Davis ya, ada 4 gender karena di Bugis gitu. Nah, ya, Icak ini juga co-founder ya beberapa organisasi gitu, dan saat ini menjadi ketua pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan atau PERDIK disingkat. Nah, saat ini juga Icak ini merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik di Universitas Teknologi Sulawesi atau UTS Makassar, dan juga ketua Departemen di Political Science. Gitu. Kalau kita lihat, S1-nya itu diselesaikan di Hasanuddin University atau Universitas Hasanuddin, gitu ya, di Political Science. Jadi memang sejak dari awal nih konsisten ya, Cak ya, S1, S2, S3 gitu. Kayaknya Political Science itu passion. Nah, S2-nya juga di Political Science, di International Social Studies, ISS, the Netherlands, Belanda. Nah, kemudian S3-nya, gitu ya, doctoral study-nya diselesaikan di UGM, Universitas Gadjah Mada, juga di Political Science, tapi Disability Study, gitu. Nah, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP. Jadi itu sedikit ya, singkat tentang Ishak Salim, gitu. Dan silahkan reach out to him di isangkilang@gmail.com, atau juga ada di IG-nya, ada di Facebook-nya, lumayan aktif sepertinya menggunakan platform sosial media untuk advokasi hak difabel. Baik, kita karena kita tidak menyediakan juru bahasa isyarat kali ini, karena memang di IG itu tidak ada fitur yang bisa gitu kita gunakan untuk JB, jadi hanya 2 orang seperti ini. Tapi kita tetap ada tim Letsok itu menyediakan notulen ya. Nanti ada tim Letsok, ada notulasi dari kita, sehingga kawan-kawan kuliah yang gabung bisa tahu gitu ya apa yang kita bicarakan. Yap, sip. Ya sudah, Kak Farid sudah mulai menotulasi. Baik, kita masuk langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Mungkin ini pertanyaan mendasar nih, Cak. Jadi Icak ini kan udah lama ya terlibat ya di gerakan hak difabel gitu, dan mengadvokasi hak difabel gitu. Nah, tentu tahu gitu ya persoalan utama gitu ya, the major problem, persoalan utama atau isu mendasar yang dialami gitu ya, dialami oleh komunitas difabel itu kira-kira apa sih yang berhubungan dengan ketidakadilan gender gitu. Nah, apakah persoalan ketidakadilan gender yang dialami oleh kelompok difabel itu khusus dialami mereka saja, artinya tidak dialami oleh komunitas non difabel?
ada gitu ya persoalan khusus yang dialami oleh mereka. Dan dari paparan Icak nanti gitu ya, mungkin bisa juga menceritakan sebenarnya akar utama dari persoalan ketidakadilan gender terhadap difabel itu apa. Nah, bisa langsung direspon, Cak. Monggo. Iya, terima kasih sudah diperkenalkan juga tadi. Menurut saya gender dan disabilitas dua-duanya adalah isu yang sangat kompleks, dan ketika keduanya itu bertemu maka kita akan berada di belantara kompleksitas dari keduanya, antara gender atau dalam konteks seksualitas ya sebagai payung konsepnya, itu juga merupakan hal yang kompleks. Disabilitas juga adalah isu yang sungguh kompleks, bukan hanya soal perbedaan jenis disabilitas dan pengalaman hidup menjadi difabel, juga berdasar jenis kelamin, misalnya ketika dia dihubungkan dengan seksualitas, itu baik isu gender maupun isu disabilitas menghadapi persoalan yang sama soal stigmatisasi misalnya. Dan stigmatisasi selalu saya menggunakan konsep Irving, bahwa stigmatisasi itu adalah proses labelisasi, stereotifikasi, segregasi, dan diskriminasi. Nah, 4 aspek utama itulah yang menjadi soal-soal penting yang dihadapi oleh difabel dan berkaitan dengan aspek gender. Ketika terjadi ketidakadilan gender bagi difabel, maka itu sangat boleh jadi disebabkan oleh sejumlah faktor seperti perspektif dan pengetahuan yang menjadi mainstream, yang membuat aspek gender dan aspek disabilitas itu kurang menjadi hal yang penting untuk diakomodasi. Mungkin itu dulu. Jadi dua-duanya ini kompleks, dan kalau mau merujuk apa isu utamanya, begitu kita masuk belantara persoalan ini, setiap yang ditemui itu menjadi isu utama, karena ini benar-benar hal-hal baru gitu. Ya. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Terima kasih buat responnya. Suaranya nggak tahu ya, kalau di saya tuh suaranya memang agak kurang jelas ya, putus-putus. Halo? Iya. Yang lain yang menjelaskan, dengar dengan jelas nggak sih? Kedengaran dengan jelas? Dengar ya? Oke. Persoalannya ini kompleks ya, Icak ya. Persoalannya kompleks sekali, dan memang kerentanan yang dialami oleh difabel, apalagi kemudian mereka ini perempuan dan transgender ya, atau waria, atau apalagi kalau mereka misalnya mempunyai orientasi seksual yang minoritas gitu ya. Nah, ini pasti persoalan kerentanannya pasti berlapis-lapis gitu kan. Sangat berlapis-lapis. Nah, yang lainnya bilang jelas ya, berarti ini di saya ini koneksinya mungkin ya. Gambarnya kabur katanya. Iya ya, gambarnya kenapa begitu ya saya ya? Aneh juga kalau kalau di saya itu yang Icaknya yang sering frozen, aneh juga. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja, yang penting suaranya jelas. Kayaknya sengaja ini di-blurkan ini wajah saya. Oke. Nah, kalau dari suaranya yang penting, oke. Nah, menurut Icak sendiri, apakah perlu gitu ya, gerakan atau upaya-upaya khusus ya untuk
terwujudnya keadilan gender gitu di kalangan difabel ini, terutama kalau misalnya untuk perempuan atau untuk transgender atau waria gitu ya, atau kalau di Bugis itu untuk cabalai atau calalai misalnya seperti itu. Nah kemudian mereka juga difabel gitu ya. Nah ini kan semakin berlapis-lapis kerentanan yang dialami oleh mereka gitu. Nah apalagi kemudian mereka itu tuli misalnya, atau mereka netra gitu ya, atau difabel intelektual. Nah itu seperti apa sih gerakan gerakan atau upaya untuk mewujudkan keadilan gender untuk mereka? Kalau di organisasi pergerakan difabel memang ada organisasi-organisasi yang concern pada isu perempuan dan anak. Seperti misalnya Sabda dan beberapa organisasi yang lain. Tetapi sebenarnya disabilitas itu menjadi konsep utama yang kemudian bisa bersinggungan dengan aspek gender. Nah, memang ini belum banyak yang melakukan itu. Beberapa yang melakukan misalnya dalam konteks advokasi difabel berhadapan dengan hukum, karena banyak kasus-kasus hukum khususnya terkait seksualitas itu korbannya adalah perempuan, dan lebih banyak lagi misalnya perempuan dengan kondisi psikologi sosial atau mental dan intelektual. Nah, dua jenis difabel itu yang dalam banyak kasus muncul dan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ya dalam banyak kondisi misalnya seksualitas itu sendiri atau perbincangan tentang seksualitas itu merupakan perbincangan yang tidak jamak atau tidak tabu dalam beberapa keluarga. Banyak orang tua kemudian menjadi gamang ketika anak-anaknya mengalami proses menjadi remaja gitu, dan kemudian informasi tentang seksualitas maupun seks itu juga akhirnya tidak tersampaikan. Jadi ini bukan hanya terjadi kepada difabel tapi juga non difabel ya. Jadi pengetahuan terkait hal terkait seksualitas itu memang masih sangat sedikit, dan itu yang membuat difabel menjadi rentan. Ketika difabel misalnya bersekolah di SLB, katakanlah dia disabel intelektual, pengetahuan tentang paling sederhana misalnya tentang organ seksual atau soal organ reproduksi dan norma-norma sosial terkait seksualitas itu tidak sampai. Itu bisa membuat ketika relasinya antara laki-laki dewasa dengan anak perempuan difabel, dan ditambah lagi misalnya laki-laki dewasa itu memiliki posisi tertentu, katakanlah guru atau kepala sekolah SLB, maka kerentanan itu bisa membuat siswi difabel ini menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan. Nah, dalam konteks situasi-situasi yang lain itu juga bisa terjadi. Anak perempuan misalnya yang memiliki kondisi disabilitas mental atau psikososial itu juga rentan ketika orang-orang di dekatnya melihat satu peluang untuk terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, jadi persoalan terbesar sebenarnya adalah pengetahuan terkait seksualitas bagi anak-anak difabel dalam rumah-rumah tangga, bahkan di sekolah itu tidak terjadi secara berkesinambungan atau tidak diurus secara serius. Kurikulum kesehatan seksual bagi anak-anak khususnya di SLB ya, di mana banyak difabel bersekolah di sana, itu tidak sampai. Dalam beberapa kasus misalnya di SMP luar biasa, ketika usia itu anak-anak mulai
balik, mulai menjadi remaja, mereka akhirnya mencari sendiri informasi tentang seksualitas, mencari tahu sendiri tentang tubuhnya, mencari tahu sendiri tentang bagaimana membangun keintiman, bagaimana merasakan kemesraan, bagaimana mencari identitas seksualnya, kemudian bagaimana mengenali organ reproduksinya, dan seterusnya. Dan banyak dalam kondisi seperti itu arahnya menjadi keliru karena tidak ada pedoman. Tempat untuk bertanya adalah pada teman sendiri, dan teman sendiri juga adalah sama kesasarnya dengan yang lain. Nah, jadi dalam konteks itu pengenalan seksualitas ya bisa sangat berpeluang besar menjadi keliru, dan hubungan seksual di antara sesama difabel bisa terjadi di luar norma-norma sosial yang diakui secara umum, ya. Ya, mungkin begitu. Oke. Ya, jadi menarik sekali ya pemaparan dari Hicak ini. Jadi ada, pertama saya mencatat tadi ada persoalan relasi kuasa gitu ya. Iya. Oke, sebentar. Oke, ada persoalan relasi kuasa tadi ya, terutama antara laki-laki dengan perempuan gitu yang difabel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi seperti yang Ica katakan, bahwa persoalan seks dan seksualitas di kalangan difabel itu masih dianggap tabu. Sebenarnya kalau persoalan tabu ini sama ya dengan non-difabel gitu. Karena memang di non-difabel juga masih dianggap tabu, saru, jorok gitu ya, mengajarkan free sex, liberal dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya mereka mencari sendiri di internet, sehingga yang di internet itu tidak akurat gitu ya, informasinya tidak akurat dan juga kurang memadai gitu, karena memang di keluarga, di publik, di sekolah itu tidak ada pendidikan seks dan seksualitas. Itu artinya ada keterkaitan erat antara pendidikan seks dan seksualitas gitu dengan pengetahuan mereka tentang tubuh mereka, tentang kekerasan seksual gitu ya. Nah, kalau selain persoalan akses, gitu ya, akses terhadap pendidikan seks dan seksualitas untuk difabel, gitu, apakah ada persoalan lainnya yang dialami oleh misalnya entah fasilitas atau misalnya ada persoalan lain gitu selain akses. Dan akses ini bagaimana sih sebenarnya difabel ini mengakses informasi gitu? Karena ini kebutuhannya kan berbeda-beda. Difabel khusus misalnya netra, yang tuli gitu, yang difabel intelektual, yang difabel dengan kondisi yang berbeda-beda, ini juga aksesnya dan cara pendekatannya juga berbeda-beda gitu, karena khusus gitu ya melihat kondisi mereka. Ini seperti apa meresponnya, Ica? Iya, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini ada kompleksitas. Salah satu kompleksitas itu karena jenis disabilitas dan kebutuhan setiap difabel itu berbeda satu sama lain. Dalam konteks disabilitas sensorik misalnya, kawan-kawan netra berbeda kebutuhannya, khususnya pola mengakseskan informasi itu dengan kawan-kawan tuli misalnya. Nah, ya di luar persoalan aksesibilitas itu yang paling urgen sebenarnya ketersediaan informasi atau muatan-muatan pendidikan seksualitas itu yang tidak tersedia di tingkat dasar misalnya di sekolah-sekolah, apalagi informasi soal disabilitas. Kita bisa misalnya menggunakan konsep simbolik. Jadi disabilitas dalam pelajaran-pelajaran itu berisi katakanlah apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik. Misalnya kalau di pelajaran itu ketika merepresentasikan orang buta dalam pelajaran bahasa Indonesia misalnya, itu adalah orang yang sedang mengemis di pasar misalnya. Atau ini juga persoalan representasi disabilitas itu 0,0 sekian persen misalnya. Ketika dalam buku pelajaran mengarang katakanlah di situ diperlihatkan gambar tentang bagaimana rumah yang rapi itu. Nah, rumah yang rapi itu sama sekali tidak tidak ada representasi disabilitas, dan tidak ada orang berkursi roda, tidak ada orang yang menggunakan
tongkat atau disabilitas netra di rumah itu, atau ketika memperlihatkan sosok ayah pergi ke kantor misalnya, ya yang diperlihatkan adalah orang yang berdasi, kemudian berkemeja, lalu bersepatu licin dengan tas jinjing begitu. Nah itu representasi maupun representasi disabilitas itu sangat kurang, dan apa ya, jangan lagi bicara soal aksesibilitas karena mau mengakses apa informasinya saja tidak ada gitu. Nah itu boleh jadi juga sangat disebabkan oleh adanya hegemoni pemikiran. Misalnya dalam konteks disabilitas, rezim kebenaran itu kan berdasarkan biomedik. Nah, jadi segala informasi terkait disabilitas itu adalah terkait urusan sakit tidaknya seseorang. Nah, dalam konteks gender, dalam konteks seksualitas, kita bisa mengatakan bahwa dominasi atau hegemoni pemikiran itu adalah hegemoni kaum patriarki atau hegemoni kaum heteroseksual. Nah, sehingga representasi tentang relasi gender dan disabilitas itu tidak mungkin muncul. Kalau bicara soal sensualitas misalnya, tubuh yang cantik itu tidak direpresentasikan dengan perempuan dengan berkursi roda atau perempuan yang dengan menggunakan kaki palsu atau perempuan atau laki-laki gagah yang tidak memiliki tangan. Itu tidak ada dalam rezim kecantikan ini. Jadi bahkan dari situ saja ukuran-ukuran kecantikan tubuh itu sangat berbasis biomedik gitu, atau kenormalan tubuh. Nah, kalau dalam konteks gerakan disabilitas itu sering bertanya, ada sering pertanyaan muncul begini, kalau para putri-putri itu Cinderella dan sebagainya itu adalah difabel, masihkah dia akan ditonton orang? Masihkah dia ditonton oleh anak-anak? Jadi memang ada persoalan juga dalam hegemoni cara berpikir atau hegemoni pengetahuan, patriarki, heteroseksual, kenormalan, dan seterusnya. Nah, yang lain soal regulasi, ya kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya regulasi sudah cukup bagus ya. Khusus untuk disabilitas, tapi untuk gender kita masih berdebat soal RUU PKS dan sebagainya. Itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Ica. Nah, yang saya ingin tanyakan, banyak organisasi gitu ya atau institusi yang melakukan advokasi dan pemberdayaan terhadap hak-hak difabel. Salah satunya itu Perdik gitu ya. Nah, banyak di Indonesia. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana sih sebenarnya mereka pengertian terhadap keadilan gender gitu ya di organisasinya masing-masing, atau individu yang memperjuangkan gitu ya, mengadvokasi hak-hak difabel seperti Ica sendiri gitu ya dan kawan-kawan lainnya gitu. Itu bagaimana memberikan kepedulian, fokus dan apa pada persoalan keadilan dan ketidakadilan gender gitu ya untuk difabel dan non difabel juga tentunya. Nah, dan sebaliknya, bagaimana Icak melihat gitu ya, bagaimana Icak melihat organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga perempuan gitu atau organisasi feminis gitu berikan perhatian terhadap persoalan ketidakadilan gender dengan difabel. Artinya gini, saya ingin meletakkan ini pada kerangka interseksionalitas gitu ya. Gitu. Nah, apakah sudah ada interseksi gitu, interseksionalitas gitu, isu gitu ya, antara feminisme atau gerakan perempuan dengan gerakan difabel gitu loh. Itu sejauh mana mereka itu sudah saling berkomunikasi, berinteraksi gitu ya, dan sudah saling menguatkan satu sama lain gitu. Artinya memang mereka
konsolidasi gitu, selalu kerjasama dan konsolidasi untuk itu. Atau jangan-jangan mereka ini dua entitas, dua institusi atau lembaga yang terpisah gitu, yang satu sama lain nggak mau tahu masalah itu, masalah lo gitu, itu masalah difabel, itu masalah perempuan misalnya ya. Nah itu sudah sejauh mana? Apakah sudah solid ataukah masih sangat kurang, masih jauh dari harapan, ataukah memang mereka sudah menggunakan kerangka interseksionalitas tadi gitu ya. Silakan Aicha. Ya, saya kira dalam satu dekade terakhir ini kita perlu berterima kasih kepada organisasi-organisasi mitra pembangunan ya yang mencoba seperti Ira bilang tadi mengkoneksikan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, terjadi interseksionalitas. Nah, kita ambil misalnya program peduli itu kemudian mempertemukan organisasi-organisasi disabilitas dengan organisasi perempuan, misalnya PEKA yang dikomando oleh Mbak Nani Sulminarni itu bertemu dengan gerakan disabilitas, atau ICW bertemu dengan organisasi disabilitas. Komnas HAM saat ini menerima difabel sebagai komisioner. Dan itu mulai bertemu ya antar dua isu yang kompleks tadi. Juga di antara gerakan-gerakan disabilitas sendiri ini ada keterhubungan. Jadi misalnya Perdik itu sangat bergantung sangat bergantung dari aspek transfer pengetahuan dari organisasi disabilitas lain yang sudah mapan. Misalnya kami banyak belajar dengan teman-teman di Sigap untuk kerja-kerja advokasi difabel berhadapan dengan hukum. Kami dilatih misalnya bagaimana menjadi paralegal, kemudian bagaimana menjadi advokat atau pengacara yang berpihak kepada kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, didampingi dalam proses-proses pendampingan, diajarkan teknik-teknik tertentu yang memang khusus bagaimana menghadapi difabel ketika dia sebagai korban, ketika dia sebagai saksi, ketika dia sebagai pelaku. Itu jadi ada keterkaitan, ada kesinambungan pengetahuan dan keterhubungan ideologis antara organisasi disabilitas yang telah mapan dengan organisasi-organisasi disabilitas yang baru berdiri seperti Perdik. Dan begitu juga Perdik melakukan hal yang sama dengan organisasi-organisasi yang ada di daerah, misalnya di kabupaten-kabupaten. Perdik mentransfer pengetahuan-pengetahuan itu ke teman-teman yang lain yang jaraknya jauh lebih panjang ke wilayah-wilayah sentral, misalnya Jawa yang organisasi pergerakannya itu jauh lebih maju misalnya. Nah, jadi keterhubungan itu sangat memungkinkan saat ini, khususnya belakangan ini ya. Hai. Ya. Oke. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada interseksionalitas ya, gitu ya. Sudah ada misalnya saling koordinasi, kerjasama atau kolaborasi dan konsolidasi ya. Beberapa organisasi difabel dan beberapa organisasi hak asasi manusia dan hak asasi perempuan gitu ya. Artinya sudah ada koordinasi yang cukup baik. Mungkin perlu ditingkatkan ke depannya gitu ya. Perlu ditingkatkan ke depannya. Dan juga tadi Ica juga bilang sudah ada koordinasi atau kerjasama yang baik antara organisasi di kota dan juga di desa gitu ya. Nah, saya ingin tahu tentang Perdik nih, Ca, masuk ke Perdik dulu ya kita sebentar. Bagaimana sih sebenarnya program-program Perdik untuk program atau kegiatan gitu ya, misi visi boleh juga Perdik untuk keadilan gender, terutama di kelompok atau komunitas difabel, dan bagaimana juga Perdik mainstream gender ya, gender mainstreaming atau mainstreaming gender itu seperti apa di Perdik sendiri? Boleh cerita? Ya,
Perdik itu kan organisasi ini ya, organisasi pergerakan, tetapi fokusnya itu perlawanan epistemologis gitu. Jadi kami mengenali fenomena disabilitas itu adalah sebagai persoalan ketimpangan atau sebagai persoalan ke ketimpangan pengetahuan. Jadi ada pengetahuan yang mainstream atau hegemonik yang menguasai cara berpikir kita, dan itu harus didekonstruksi begitu dengan memproduksi pengetahuan-pengetahuan tanding. Nah, Perdik melakukan hal itu. Dan persoalan gender misalnya itu belum dirancang secara serius. Ini tahun keempat keseimbangan gender atau keadilan gender di internal Perdik itu masih berjalan secara natural. Intinya adalah bahwa kesadaran akan pentingnya menghormati dan mengetahui memenuhi hak-hak disabilitas itu sudah menjadi ideologi. Kemudian penghargaan atas perbedaan jenis kelamin itu juga menjadi dasar dari organisasi. Nah, sehingga kawan-kawan di Perdik, misalnya antara perempuan dan laki-laki itu saling menghargai. Dan karena Perdik sering melakukan diskusi rutin dan mengajak anggotanya untuk ikut berbagai pelatihan terkait